Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Apriali, NIM 190103061, kelas 5C. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian pengukuran, evaluasi, dan penilaian pembelajaran matematika terhadap prinsip-prinsip Quran dan Sunnah. Pembahasan ini merupakan tugas video pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis yang menggunakan alat ukur pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Adapun istilah pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu ukuran tertentu dan hanya terbatas pada kuantitatif, bahwa jika seseorang guru ingin menafsirkan kemampuan siswa, maka yang dapat digunakan untuk mencapai atau tidak dalam belajar matematika, maka banyak hal yang bisa guru dapatkan melalui pengamatan data empiris, prestasi siswa pada materi-materi, bahkan sub-sub materi yang disajikan dalam bentuk kuis, latihan, dan sebagainya. Dapat dikatakan penilaian mempunyai arti lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran langkah awal yang lebih dalam rangka pelaksanaan penilaian dan pengukuran. Sehingga penilaian di sini dapat diartikan sebagai angka dan huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap materi matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian di sini atau grading adalah proses penyematan atribut atau dimensi kuantitas berupa angka atau huruf tadi yang dijelaskan pada pengukuran terhadap asli asesmen dengan cara membandingkan terhadap suatu instrumen standar tertentu yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Adapun tafsir yang menjelaskan tentang hadis Al-Jajalah yang berbunyi, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat semut kecil, dia akan melihat pahala di akhirat. Dan barang siapa melakukan keburukan seberat semut kecil, dia akan melihat balasannya. Untuk menurut para ahli di sini, ada dua menurut para ahli. Yang pertama, Griffin dan Nix pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa penilaian merupakan suatu pernyataan yang berdasarkan sejumlah fakta. Sejumlah fakta di sini untuk menjelaskan karakteristik seorang atau sesuatu. Sedangkan menurut Sudrajat pada tahun 2009 mendefinisikan bahwa penilaian adalah mencapai sebagai cara penggunaan berguna alat untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa atau tercapainya kompetensi, rangkuman, kemampuan siswa itu sendiri. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini bisa saya jelaskan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri peserta didik. Adapun Anastasia menjelaskan bahwa evaluasi sebagai sistem publis. Yang maksud di sini adalah evaluasi bukan hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan instan, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara berencana. Berdasarkan penjelasan evaluasi, di sini pun punya fungsinya sendiri. Yang pertama, evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi di sini yaitu mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan. Yang masuk di sini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi sebagai alat penempatan. Di sini bisa dijelaskan bagaimana siswa agar sesuai dengan minat atau bakat dan kemampuannya. Nah, apa yang saya bahas di sini saya akan ngerangkum untuk yang terakhir
Untuk yang terakhir, pembahasan saya untuk penutupan, hubungan pengukuran penilaian evaluasi. Jika dilihat dari definisi pengukuran penilaian dan evaluasi yang saya jelaskan, memiliki perbedaan makna dan fungsi. Namun semuanya di dalam pendidikan tidak dipisahkan, sebab memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Antara lain, yang pertama, pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Yang kedua, pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dan nilai dan hasil. Yang ketiga, antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian penilaian dan menentukan nilai sesuatu. Disampaikan untuk keduanya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan yang ketiga, evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan proses pembuatan keputusan tentang nilai suatu objek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.